Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM 50512101. Saya dari Prodi Jurnalistik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang teori komunikasi antar budaya, di mana dosen pengampu kami yaitu Bapak Harmin Hatta, Estos MIKOM. Komunikasi antar budaya yaitu komunikasi yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan berbeda, bisa beda ras, beda etnik, sosioekonomi, atau hubungan dari semua perbedaan ini. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta berlangsung dari generasi ke generasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa komunikasi lintas budaya lebih menekankan pada pola-pola komunikasi antar pribadi di antara peserta komunikasi yang berbeda kebudayaannya. Komunikasi antar budaya lebih mendekati objek melalui pendekatan kritik budaya. Aspek utama dari komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pribadi di antara komunikator dan komunikan yang kebudayaannya berbeda. Gudi Kunz mengemukakan bahwa terdapat 5 pendekatan dalam ilmu komunikasi yang diasumsi dapat menerangkan komunikasi antar budaya. Kelima pendekatan tersebut adalah: yang pertama, teori komunikasi berdasarkan analisis kebudayaan implisit. Yang kedua, teori analisis kaidah peran. Yang ketiga, teori analisis interaksi antar budaya. Yang keempat, teori pertukaran. Dan yang kelima, teori pengurangan tingkat kepastian. Nah, yang pertama, teori komunikasi berdasarkan analisis kebudayaan implisit. Kebudayaan implisit dalam kebudayaan imaterial, kebudayaan yang bentuknya tidak nampak sebagai benda, namun dia tercantum atau tersirat dalam nilai dan norma budaya suatu masyarakat, misalnya bahasa. Pendekatan kebudayaan implisit mengandung beberapa norma, yaitu: yang pertama, kebudayaan mempengaruhi skema kognitif. Yang kedua, kebudayaan mempengaruhi organisasi tujuan dan strategi tindakan. Yang ketiga, kebudayaan mempengaruhi perorganisasian skema interaksi. Dan yang keempat, kebudayaan mempengaruhi proses komunikasi. Nah, yang kedua, teori analisis kaidah peran. Beberapa isu yang menonjol dalam teori ini: yang pertama, apa saja sifat dasar yang dimiliki suatu masyarakat. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan kaidah peran? Dan yang ketiga, apa hubungan antara aktor dan kaidah peran? Yang keempat, apakah setiap kaidah peran mampu menerangkan atau mengakibatkan perilaku tertentu? Kemudian yang ketiga, yaitu teori analisis interaksi antar budaya. Dalam teori ini digunakan pendekatan jaringan meta-teoritikal, yaitu studi tentang bagaimana derajat hubungan antar pribadi dilaksanakan. Kemudian yang keempat, yaitu teori pertukaran. Teori ini mengatakan bahwa hubungan antar pribadi bisa diteruskan dan bisa dihentikan. Makin besar keuntungan yang diperoleh dari hubungan antar pribadi, maka makin besar peluang hubungan bisa diteruskan. Sebaliknya, makin kecil keuntungan yang diperoleh, maka makin kecil peluang hubungan dapat diteruskan. Wood mengidentifikasikan 12 karakteristik pendekatan pertukaran tersebut. Yang pertama, prinsip individual. Yang kedua, komunikasi coba-coba. 3, komunikasi eksplorasi. 4, komunikasi euforia. 5, komunikasi yang memperbaiki. 6, komunikasi pertalian. 7, komunikasi sebagai pengemudi. 8, komunikasi yang membedakan. 9, komunikasi yang disintegratif.
10. Komunikasi yang macet, 11. Pengakhiran komunikasi, dan yang ke-12 individualis. Kemudian yang terakhir yaitu teori pengurangan tingkat kepastian. Barger menyatakan bahwa salah satu fungsi utama komunikasi adalah fungsi informasi, yaitu untuk mengurangi tingkat ketidakpastian komunikator dan komunikan. Setiap individu memiliki keinginan yang kuat untuk memperoleh informasi tertentu tentang pihak lain. Barger merekomendasikan strategi pencarian informasi sebagai berikut. Yang pertama, mengamati pihak lain secara pasif. Yang kedua, menyelidiki atau menelusuri pihak lain. Yang ketiga, menanyakan informasi melalui pihak ketiga. Yang keempat, penanganan lingkungan kehidupan pihak lain. Yang kelima, interogasi. Yang keenam, membuka diri. Itulah tadi persentase yang telah saya paparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.